A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Bayi Channel. Oke lur, kita berdoa dulu, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Oke lur, kita lanjut tentang Satrio Peningit ini yang tak kunjung pernah dengar kabar yang yang pasti gitu. Memang sih semua yang pasti itu hanya milik Allah, ya kan, Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang petunjuk atau tanda-tanda yang nyata ya, bagi kita semua, yang nyata, yang mendengar ataupun yang bisa melihat dengan jelas tanda-tanda munculnya Satrio Peningit ini belum kita dapatkan, ya kan, belum kita melihat tanda-tanda yang begitu jelas, yang ya misalkan di depan mata, apa yang kita lihat tentang petunjuk dari alam-alam itu yang benar-benar nyata dan benar-benar bisa melihat dengan mata sendiri, maksudnya mata zohir ya, mata zohir bukan mata batin lagi. Kan sekarang ini yang kita rasakan, kita dengarkan tentang petunjuk dari alam itu kan lewat batin semua, ya kan, lewat mata batin yang diberikan oleh Allah petunjuk-petunjuk itu. Tapi itu bagi orang-orang yang paham dan mengerti secara batin saja. Nah, kapankah kita menyaksikan itu secara langsung, petunjuk itu dengan mata zohir? Kita bisa melihat tanda-tanda yang begitu nyata kemunculannya, ya toh. Karena apa? Tanda-tanda kemunculan beliau, ya kan, tanda-tanda lewat batin, ya kan. Oke, santai-santai dulu lur sambil melihat pemandangan di depan yang secara nyata, ya toh, yang bisa kita lihat dengan mata zohir, bukan lagi batin. Karena jika bisa kita melihat tanda-tanda besarnya munculnya beliau, jika terlihat dengan mata zohir, insya Allah semuanya pun bisa melihatnya nanti lur, ya kan. Insya Allah. Apa itu tanda-tandanya Pak Mat? Dalam saya bikin konten itu sebelumnya, video-video saya yang kemarin, coba saya lihat tanda-tanda itu bukan tanda-tanda lahir sih, zohir maksudnya, bukan tanda-tanda zohir, itu semuanya tanda-tanda secara batin atau secara kasat mata lah, atau bagaimana itu. Tapi insya Allah apa saja yang menjadi tanda-tanda yang terlihat oleh mata zohir, yaitu alam. Pertama-tama itu memang alam, ya toh. Itu akan terjadi, itu menurut saya, mungkin menurut pendapat saudaraku semuanya mungkin berbeda. Perbedaan itulah kita satukan ya dalam konten video YouTube ini, dan juga di dalam komentar. Apa itu? Insya Allah akan terjadi suatu hujan, ya. Ini perkiraan saya, ya. Hujan yang sangat lebat, disertai petir yang menyambar-nyambar, seolah-olah alam itu, hujan dan petir itu marah, seperti itu loh. Marah itu akan terjadi banjir mungkin juga bisa. Tapi yang mengerikan di saat itu petirnya yang menyambar-nyambar itu, atau kita sebut halilintar itu nanti. Kenapa kok bisa seperti itu? Nggak kan ya, insya Allah perkiraan saya ini ya, pertama kan air
Ya, air kan membersihkan, membasahi bumi, ya kan, menyuburkan bumi agar tanah-tanah itu menjadi subur, ya kan seperti itu istilahnya. Contoh nyatanya lah, ya kan, nyata. Terus bagaimana dengan petir, halilintar? Itu adalah petir dan halilintar kan unsurnya kan dari api yang sangat tinggi, bahkan melebihi tingginya listrik yang ada di bumi. Tegangan listrik melebihi itu semuanya. Itu kenapa? Itu akan menghancurkan atau memusnahkan orang-orang yang berhati buruk, kan berhati buruk berhati buruk juga, energi-energi atau hawa-hawa yang negatif yang ada di permukaan bumi itu dihancurkan, dilululantakan oleh petir dan halilintar itu nantinya. Nah, setelah semuanya selesai, ini mungkin terjadinya hujan deras lebat seperti ini, petir, halilintar, entah bisa nggak sampai 1 hari sih, mungkin beberapa berapa lama lah, atau sekian menit atau detik terjadi itu akan derasnya itu terjadi hingga 1-3 hari deras seperti itu tuh. Tapi setelah itu gerimis. Nah, walaupun sehari dalam 7 hari itu gerimis dan tidak hujan sama sekali atau gerimis, tapi langit tetap mendung seperti itu lur. Nah, mendungnya ini membawa kesejukan yang akan kita rasakan orang-orang umat muslim, orang-orang yang berhati mulia, berakhlak budi pekerti yang luhur, dan juga yang tak kalah penting adalah orang-orang yang menantikan beliau. Itu sejuk, insya Allah itu. Dan terjadi mungkin juga bisa hujan disertai petir itu 1 harian atau beberapa waktu saja, saat saja bisa juga. Dan selama 7 hari itu akan gerimis, minimal mendung lah. Itu insya Allah akan merata di seluruh Nusantara. Terkadang pulau A, kota A gerimis, kota B mendung, kota C itu deras. Nah, seperti itu contohnya loh. Jadi setiap Nusantara itu tak luput dari guyuran air hujan. Nah, setiap kota merata atau berganti-ganti seperti itu. Nah, setelah itu setelah lewat dalam 7 hari, maka matahari itu akan muncul menyinari. Nah, sinar inilah yang akan menjadi berbeda dari sinar-sinar matahari sebelum-sebelumnya. Pertama itu sinar di pagi hari memang si kuning, tapi ini aneh, kuningnya itu di pagi hari itu memancarkan sinar kekuning-kuningan hingga menjelang hampir setengah siang. Tapi ini enggak panas, menghangatkan. Belum pernah terjadi sebelumnya hal yang semacam ini, menghangatkan hingga hampir siang lah. Itu enggak panas loh. Nah, itu insya Allah sampai sore, ya mungkin jam 12 agak terik, tapi enggak sepanas sebelum-sebelumnya atau hari ini yang kita ketahui kan sampai terkata membakar bumi matahari sinarnya. Kan sebetulnya matahari kan menyinari atau menerangi, menyinari, tidak berdampak membawa efek sampai panas sedemikian rupa yang kita rasakan di seluruh bumi. Karena kenapa? Panasnya matahari itu diiringi atau dibarengi dengan orang manusia yang nafsunya besar, nafsu yang kebanyakan nafsu lah, tahu sendiri kan, nafsu yang tidak baik, hingga mempengaruhi alam atau alam sekitarnya. Pikiran-pikiran kita yang dipenuhi dengan hawa nafsu, nah itu mempengaruhi cuaca, ya kan. Nah, setelah matahari itu hingga menjelang sore, nah ini sorenya juga memang sih kadang memang kekuning-kuningan, tapi ini berbeda kekuning-kuningan dari yang sebelum-sebelumnya, ya kan. Insya Allah seperti itu. Dan insya Allah setelah itu matahari
bersinar dengan normal, tapi kadar teriknya itu berkurang daripada saat ini, hari ini yang tak kita ketahui panahnya itu sampai nyelekit. Cara Jawa nyelekit dalam kulit, di dalam loh, bukan kulit, di dalam kulit. Nah itu nanti akan tidak seperti biasanya, hanya panas-panas ya, wajar-wajar sajalah, nggak sampai nyelekit-nyelekit gitu loh. Seperti itulah, berbeda. Kenapa seperti itu? Itu nanti akan mempermudah perjuangan Imam Mahdi dan para pengikutnya, meringankan, bukan mempermudah, meringankan tugas-tugas yang beliau dan para pengikutnya itu akan lakukan. Seperti itu. Insya Allah ini seterusnya dan seterusnya. Nah kalau yang namanya Dajjal, berapa hari itu yang 3 musim, 3 tahun berturut-turut kemarau panjang, Allah wa'lam. Entah setelah itu ataukah sesudahnya, Allah wa'lam. Tapi menurut saya insya Allah sesudahnya. Maksudnya sesudahnya itu beliau Imam Mahdi muncul, maka Dajjal pun muncul, kan otomatis musim kemarau yang 3 tahun berturut-turut itu akan terjadi. Dan Dajjal mempengaruhi semua umat manusia untuk menyembahnya atau